hal seperti ini tidak juga teratasi, ingat Galbay Nasional jalan satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari pertama kerja ini semoga semuanya diberikan mood yang baik dan diberikan semangat yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tanggapan OJK atas segala aduan-aduan yang telah kalian layangkan. Bener nggak sih OJK sebenarnya menjalankan semua yang telah diturunkan dalam surat edaran tentang desa-desa yang masih menagih dengan segala ancaman kepada kita? Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, kita bahas dulu. Ini ada beberapa teman-teman saya yang sudah mengadu, kayaknya ini modus-modus di tahun 2024 yang harus teman-teman waspadai, karena di tahun 2023 sudah banyak sekali teman-teman kita yang sudah mulai bisa membayarkan sedikit demi sedikit hutang-hutang pinjolnya. Nah, di tahun 2024 ini pinjol harus bertahan dengan cara semua nasabah harus melakukan pinjaman di tempatnya mereka dan mereka masih bisa menagih seperti biasanya. Tetapi karena sudah banyaknya orang yang paham tentang pinjol, akhirnya orang sudah tidak mau menggunakan pinjol dan mulai sedikit demi sedikit menata hidupnya. Dan yang terjadi adalah modus yang baru, yaitu banyaknya nasabah-nasabah yang pertama yang sudah lunas, yang kedua nasabah yang tidak pernah gagal bayar, malah bayarnya lancar, malah tidak pernah gaya lubang tutup lubang. Sekarang itu jadi incaran empuk para marketing dari pinjol. Nah, hati-hati ya, modus yang terjadi yaitu pertama mereka ditelepon berkali-kali yang mengatakan bahwa mereka ada gagal bayar di salah satu aplikasi. Nah, mereka diminta untuk membuka aplikasinya. Kalau mau melihat berapa hutangnya, mereka diminta untuk mengunduh aplikasi tersebut. Nah, hati-hati sekali buat teman-teman ya, jangan pernah percaya. Dan lebih-lebih parahnya lagi, marketing ini mengarahkan tidak menggunakan linknya. Jadi mereka sudah tahu kalau ada WA yang menggunakan link, nasabah-nasabah yang sudah pada tahu tentang pinjol, mereka tidak akan mengklik link itu. Nah, mereka diarahkan untuk mengunduh dari aplikasinya kalau mau melihat bahwa kalian emang punya tagihan yang tertunggak di aplikasi ini. Nah, itu modus terbaru ya teman-teman. Udah banyak sih yang mengadukan, udah banyak sekali yang menginformasikan, Mbak tolong Mbak, kenapa ya saya nggak pernah galbay, saya nggak pernah gaya lubang tutup lubang, kok saya ditagih, katanya saya ada galbay di aplikasi ini dan saya disuruh unduh kalau saya mau ngeliat berapa hutang galbay saya. Nah, hati-hati sekali ya. Dan ternyata ini sudah sampai di Kominfo, udah banyak sekali yang melapor kali ya. Jadi Kominfo mengeluarkan edaran seperti ini. Nah, jika kalian mendapatkan hal-hal yang seperti ini yang sama sekali tidak pernah kalian rasakan, tidak pernah kalian gunakan pinjol tersebut, tetapi kalian ditagih terus-menerus dengan alasan bahwa kalian gagal bayar, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama kalian laporkan ya, mulai dari nama aplikasinya. Mereka akan menyebutkan nama aplikasinya karena mereka mengatakan bahwa kalian ada hutang di, contoh ya, ada Pundi ataupun pinjam duit ataupun juga Kredivo. Nah, itu salah contohnya. Kalian langsung screenshot nomor WA-nya dan yang ada tertulis nama aplikasinya, lapor kepada Kominfo biar nantinya akan Kominfo telusuri nomor WA tersebut, langsung diblokir atau diketahui dari mana sebenarnya nomor WA ini. Ya, khawatirnya itu adalah sindikat-sindikat yang emang sudah disiapkan untuk memarketing pinjol-pinjol yang udah mulai nggak banyak lagi ini pesonanya di masyarakat Indonesia ya. Terus lagi yang kedua, jangan lupa semua bukti-buktinya, baik itu screenshot ataupun video ataupun rekaman. Nah, selalu saya sampaikan, mau kalian ada apapun itu ancaman atau segala macam, ketiga bukti ini memang harus ada. Ketiga-tiga ini untuk menguat segala macam laporan kalian. Kemudian yang ketiga, jangan pernah memberikan informasi pribadi apapun itu bentuknya. Nah, selalu saya ingatkan juga, jangan pernah kalau kalian menerima telepon yang tidak sengaja kalian angkat, terus kalian menggunakan kata iya. Ya, jangan pernah mau ya, kata iya tersebut bisa langsung dipotong. Nantinya kalian dianggap menyetujui salah satu persyaratan yang kalian sendiri tidak pernah dengar, yang nantinya bisa diolah sama mereka untuk memanipulasi data kalian. Ya, hati-hati sekarang ya, zaman digital emang luar biasa. Kita wajib melek yang namanya digitalisasi. Kalau sudah tahu namanya pinjol, wajib tahu update peraturan-peraturan pinjol, wajib tahu apapun yang terjadi tentang pinjol. Karena apa? Untuk mewanti-wanti segala sesuatu
itu bisa terjadi pada diri kita. Karena apa? Ketika kita menggunakan pinjol, data kita sudah terbuka. Ya, sudah terbuka, sudah digunakan orang lain, sudah digunakan oleh perusahaan, apalagi buat kalian yang sudah pernah menggunakan joki. Otomatis kalau sudah tidak ada lagi orang-orang yang menggunakan joki, jokinya sudah tidak ada lagi dana, siapa lagi data yang bisa digunakan selain data kalian. Oke, lanjut lagi ya. Ini ada dapat balasan WA dari pengaduan teman-teman yang udah melapor segala ancaman ke OJK, dan OJK balasannya seperti ini. Dan yang menjadi pertanyaan, sebenarnya OJK ini memihak kepada kita atau enggak? Karena kalau dilihat kata-katanya dan saran-sarannya itu tidak ada jalan keluar dan tidak memihak kepada kita, malah terkesan mereka lebih mengarah kepada pinjolnya, ibaratnya membela pinjolnya. Nah, kita akan lihat dulu apakah OJK ini benar-benar memihak kepada kita atau tidak. Nah, kita lihat ya. Nah, ini bentuk balasan dari WA salah satu teman saya yang memohon untuk minta perlindungan dari OJK atas ancaman dari para DC-nya. Nah, kita lihat dari nomor 1 ya. Di nomor 1 ini OJK masih menjelaskan fungsi dan tugasnya dari OJK untuk mengawasi pinjol itu seperti apa. Dan yang di nomor 2, OJK meminta dari si ibu untuk lebih teliti apakah pinjol yang dia gunakan itu adalah pinjol legal ataupun pinjol ilegal. Karena kalau sudah masuk dalam ranah pinjol ilegal, sekalipun kita menagih kepada OJK, OJK mengatakan itu bukan kewenangannya lagi, jadi ibu bisa galbaikan saja. Nah, kebetulan yang dilaporkan sama teman saya ini adalah pinjol legal. Kita lanjut lagi nomor 3 ya. Nah, di nomor 3 ini masih dalam penjelasan OJK juga bahwa debitur biasanya mencantumkan nama pihak ketiga, dan pihak ketiga ini seringkali dijadikan kontak darurat oleh debitur. Artinya kita menjadikan pihak ketiga itu kontak darurat, tapi sebenarnya di dalam kolom yang ada dalam aplikasi pinjol itu bahwa di situ diminta untuk kontak daruratnya siapa, dan itu masih dalam kategori wajar. Nah, yang keempat dijelaskan lagi oleh OJK bahwa yang menjadi kontak darurat itu tidak boleh ditagih oleh debt collector, karena haknya debt collector menagih kepada kontak darurat itu hanya sebagai pengingat, bukan sebagai penjamin. Ya, lanjut lagi nomor 5. Nah, di sini dijelaskan lagi nomor 5, apabila terdapat kelalaian dalam pelaksanaan penagihan oleh debt collector, maka kita wajib mengirimkan segala sesuatunya ke https://kontak157.ojk.go.id. Berarti ini kita ke dalam websitenya, ke dalam emailnya OJK. Nah, untuk cara melaporkannya itu seperti di awal, kalian wajib memberikan 3 hal. Yang pertama itu bukti-bukti dari screenshot kata-kata ancamannya, yang kedua itu rekaman, dan yang ketiga adalah video. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, kalian wajib memilih salah satunya. Yang penting kalian wajib melampirkan bukti bahwa ini sudah terjadi dan ini mengganggu aktivitas kalian dalam bekerja. Begitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita ke nomor selanjutnya. Nah, yang keenam ini juga diinformasikan apabila ada petugas penagih yang melanggar, maka kita wajib melaporkannya kepada pengaduan API. Tapi kalau dari saya tidak usah melaporkan kepada API, karena API pun kita sudah tahu lah dalamnya siapa-siapa aja ya. Cukup kepada OJK, Kominfo, dan juga Cyberporli. Nah, yang paling bawah ini kalau kita lihat dan kita baca, ini kesannya memang seperti tidak ada jalan keluar atas pengaduan kita. Tetapi buat teman-teman semuanya ketahui ya, kalau yang bentuk seperti ini dari OJK, berarti OJK sudah merekap ataupun sudah mencatat segala pengaduan kalian. Yang perlu kalian tanggapin itu adalah jangan merasa lelah karena kalian kok balasannya seperti ini ya, kayaknya tidak ada tegur-menegur antara si pinjol dengan yang sudah mereka lakukan terhadap saya. Nah, walaupun OJK kesannya seperti ini, tetap apapun yang terjadi kita kembalikan kepada OJK. Nantinya kalau hal ini masih terus berlanjut dan tidak sesuai dengan surat edaran dari OJK, kita tetap galbaikan. Sekalipun kita tidak bisa membayar, jalan salah satunya tetap digalbaikan. Karena tujuannya apa? Kita hanya mau melihat benar nggak OJK ini berpihak kepada kita. Nah, OJK sudah menyarankan bahwa si penagih hanya boleh menagih A, B, C, D, E, F, G. Nah, ketika kita melaporkan segala ancaman yang sudah dia terapkan kepada kita, yang sudah undang-undangnya turunkan kepada kita, makanya kita melapor kepada OJK sebagai bentuk ini nih Pak, pinjol yang ini masih mengancam. Nah, nantinya kalau hal seperti ini tidak juga teratasi, ingat, Galbay Nasional jalan satu-satunya untuk membuat efek jerah kepada pinjol dan memberitahukan kepada OJK bahwa kami bisa melakukannya.
Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia ya memang yang harus kalian perhatikan untuk pelaporan ke OJK-nya. Jadi di sini tidak hanya kepada OJK, kita wajib menginformasikannya kepada Cyber Polri, kemudian juga yang terbaru itu kepada Kominfo, agar nantinya nomor WA tersebut bisa ditelusuri, nantinya bisa diblok sama Kominfo. Karena untuk memblok situs ataupun nomor telepon itu hanya bisa diberlakukan oleh Kominfo. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Tetap semangat, tetap kuat mental, tenang aja, yang namanya pinjol sekalipun mereka memberikan modus-modus terbaru, kalau nantinya ke depan ternyata peraturan ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah teruskan saja galbay, jangan pernah berpikir untuk bunga, untuk ini, untuk ancaman dan segala macam. Yang penting kalian harus kuat mental dan semangat, itu dulu modal utama ketika kalian melakukan galbay. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga menjadi mood booster kepada kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.